Waktu itu dialognya Kanjeng Ratu bilang seperti ini, "Radu, apakah kamu tahu siapa yang membuat Pulau Jawa ini muncul? Dia ingin jabatan, dia ingin mendapatkan rezeki, menarik lawan jenis, bisa pakai pamengkang." Pusaka, kenapa disebut pusaka? Karena ini memang diciptakan pada abad-abad masa kerajaan, dan ini yang tertua itu di era Majapahit itu sekitar tahun 1300-an sekian. Menepi ke sisi selatan ibu kota Jakarta, tim Ganjil Misteri bertamu ke kediaman Ki Radu yang sangat syahdu. Meski menadi tamu, tapi Ki Radu tidak menjamu di ruang tamu, melainkan membawanya ke ruangan khusus yang dijaga makhluk halus. Setelah meniti tangga menuju lantai 2, kemudian masuk ke lorong sunyi, sampailah ke sanggar pamujan atau tempat bersemadi. Tempat itu bukan ruang kosong, karena berisi benda-benda pusaka. Auranya sangat mistis. Apalagi disinilah Ki Radu menyemayamkan banyak keris sakti yang bahkan berusia sangat tua. Tapi mengapa Ki Radu juga mengoleksi lukisan Kanjeng Ratu Kidul lebih dari satu? Benarkah Ki Radu pernah bertemu Ratu Kidul dan diberi pertanyaan yang sulit dijawab? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah meniti anak tangga menuju lantai 2, Ki Radu masuk menuju lorong sempit. Langkahnya terus ke arah dengan lampu temaram. Semakin dekat, terlihat ruangan itu memiliki atap yang tidak terlalu tinggi, sehingga beberapa kali harus jalan menunduk. Tapi jangan salah, setelah berada di gedung Pusoko atau tempat penyimpanan pusaka yang sekaligus lokasi semedi, ada aura yang sangat mistis di sana. Ini ada lorongnya. Iya. Ini kalau buat ngobatin pasien atau minta sesuatu ke Ki Radu, di sini kita tempatnya Ki ya? Enggak. Kita biasanya kalau masalah pasien biasanya di ini kok. Janjian kita. Oh, jajan Ki ya. Di luar Ki ya? Iya. Nah, kalau tempat ini buat hanya untuk menyimpan beberapa ini koleksi aja. Di sini saya sering duduk untuk meditasi. Di daerah Pamulang, Pusaka Misteri. Nah, ini tempat dibilang tempat semedinya lah, sakral kalau dibilang. Itu Pusaka Misteri itu. Ternyata seorang girl juga rajin baca buku Pusaka Misteri. Nah, nih. Oh, lukisan. Yeah. Nyai kayak Bunda Ratu Kidul, Bunda Ratu Selatan. Wah, lukisan lagi. Wah, ini ada lukisan Insinyur Bung Karno, Pusaka Misteri. Di ujung lorong gedung Pusoko dan ruang semadi, ada tersimpan banyak benda-benda mistik. Sebagian terlihat secara kasat mata, tapi lebih banyak yang tersembunyi dari penglihatan. Yang menarik, di tempat itu terdapat beberapa lukisan bertema Kanjeng Ratu Kidul. Ada yang berdiri memegang tongkat pusaka, ada yang sedang berada di kereta kencana. Tapi dari semua lukisan Ratu Kidul itu, auranya selalu sama-sama penuh wibawa. Lukisan yang menggambarkan para pendahulu, para leluhur di masa-masa
Jawa kuno di masa-masa zaman kerajaan, karena memang gambarannya seperti ini. Ini juga ada lukisan juga menggambarkan kereta kencana yang ditarik dengan kuda, kudanya 4, juga di dalam air. Ini ada makna tersendiri lagi. Itu ada. Itu sebetulnya maknanya karena kita larinya ke spiritual. Spiritual itu adalah ada di dalam diri manusia. Jadi semua sifat-sifat manusia itu diibaratkan tubuh manusia itu sebagai kereta. Dan kereta ini bisa hidup, bisa jalan karena ada 4 unsur yang mendampingi keadaan jasad jasmani ini, yaitu unsur api, air, tanah, udara. Makanya ada simbol-simbolnya. Lukisan Ratu Kidul memang sangat dominan di ruangan meditasi milik Ki Radu. Ada beberapa model lukisan dengan gaya yang berbeda-beda. Bagi Ki Radu tidak ada masalah jika setiap lukisan Ratu Kidul wajahnya berbeda, karena memang itulah yang tertangkap dalam imajinasi pelukisnya. Tapi memang sosok dan wajah Ratu Kidul yang paling legendaris adalah yang pernah dilukis oleh Basuki Abdullah. Lukisan itulah yang kemudian replikanya tersimpan di kamar Pelabuhan Ratu. Kanjeng Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul itu sebetulnya 2 sosok yang berbeda. Kalau Kanjeng Ratu Kidul sendiri ini sering digambarkan wajahnya berbeda-beda, karena itu menyangkut dengan masalah sifat manusia itu sendiri. Manusia ingin berbuat yang terbaik waktu melukis, tapi tiba-tiba ya tidak bisa hasilnya sempurna. Makanya kalau yang umum yang ada di 308 itu adalah yang dimaksud Basuki Abdullah adalah Kanjeng Ratu Kidul. Makanya Basuki Abdullah melukis Kanjeng Ratu Kidul seperti yang ada di 308 itu. Sejak muncul wajah Ratu Kidul yang dibuat pelukis Basuki Abdullah, banyak pelukis lain yang mencoba membuat lukisan serupa. Tapi ternyata setiap pelukis memiliki versi sendiri-sendiri saat memotret sosok Kanjeng Ratu Kidul, sehingga dalam kanvas wajah penguasa Laut Selatan itu tidak pernah sama. Orang-orang spiritual lainnya, pelukis lainnya dengan mata batinnya ingin melukis, tapi tidak bisa sesuai dengan yang ada di 308. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada saat melukis. Contohnya yang ini juga sama. Nah, ini semua sebetulnya adalah menggambarkan bahwa dinamika hati manusia itu setiap detik, setiap saat itu naik turun, berubah. Nah, sedangkan yang diinginkan adalah sebetulnya manusia itu dinamikanya harus tenang, tidak berpikir dualitas. Jadi tidak mudah menyalahkan, tidak mudah membenarkan. Karena spiritual di dalam tatanan yang sudah mumpuni itu hanya sebagai pengamat. Karena sumbernya adalah Tuhan Maha Segala-galanya. Benar, sosok Kanjeng Ratu Kidul memang selalu berbeda di setiap lukisan. Wajahnya tidak pernah sama, meski aura mistisnya sama-sama kuat. Lalu sosok seperti apa yang pernah dilihat oleh Ki Radu?
Benarkah ada pertanyaan sulit yang pernah diajukan Kanjeng Ratu Kidul yang butuh 10 tahun untuk menjawabnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Melihat lukisan Ratu Kidul di ruang penyimpanan pusaka milik Ki Radu, terasa ada hawa yang berbeda. Beberapa lukisan dalam gaya yang berbeda-beda itu juga memotret sosok Ratu Kidul yang tidak sama. Wajahnya pun selalu berbeda dengan aura mistis yang sangat kuat. Sebagai ahli kebatinan, Ki Radu juga pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul yang sama sekali berbeda dengan lukisan-lukisan yang ada di ruang persemadiannya itu. Kalau Ki Radu bertemu secara spiritual, itu gambarannya adalah gambaran dengan busana kebesaran, adatnya adat masa kerajaan zaman dulu, mahkotanya tidak seperti ini dan sebagainya, aksesorisnya tidak seperti ini, kan gitu. Aksesoris termasuk busananya tidak seperti ini. Tapi ini kan versi pelukis, yang melukis ini dia seperti ini. Ya karena itu tadi situasional itu beda-beda. Apakah pelukis tersebut murni saat melukis itu menggunakan mata batinnya atau hanya skill melukis saja, kan gitu. Kalau hanya skill menulis saja ya gitu. Apapun bentuk lukisannya kita menghargai, karena itu adalah sebagai bentuk pengabdian dia untuk mengakui, untuk tetap melestarikan keberadaan leluhurnya. Menggali eksistensi Kanjeng Ratu Kidul memang butuh keheningan hati. Tidak bisa didekati dengan nalar kosong tanpa kedalaman batin. Dalam sebuah perjumpaan spiritual, Ki Radu pernah melakukan dialog yang panjang dengan penguasa Laut Selatan itu. Di akhir dialognya, muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Pertanyaan Ratu Kidul tentang Pulau Jawa yang dulunya ada di dasar samudra. Pertanyaan itu mengendam sangat lama di dada Ki Radu, bahkan butuh waktu 1 dasawarsa untuk mengungkapnya. Waktu itu dialognya Kanjeng Ratu bilang seperti ini, Radu, apakah kamu tahu siapa yang membuat Pulau Jawa ini muncul atau membuat Pulau Jawa ini ada? Tuh waktu itu pertanyaan itu. Nah, setelah sekian puluh tahun, saya baru menyadari. Dengan waktu itu saya pergi ke Museum Geologinya Universitas Gadjah Mada yang ada di daerahnya namanya Loulo, di daerah Kebumen sana. Itu ternyata memang benar bahwa itu berada di sebuah bukit atau gunung ya. Ternyata di sana itu, di gunung itu ada lapisan-lapisan itu binatang laut yang ada di situ. Dan sungainya itu ternyata dulu itu Sungai Purba yang berada di kedalaman dasar laut. Dan saya akhirnya juga pernah dengar Sragen, Sangiran. Nah ternyata juga gitu, Sangiran itu dulunya juga di bawah laut waktu Pulau Jawa belum muncul. Perjalanan Ki Radu mencari jawaban dari pertanyaan Kanjeng Ratu Kidul memang sangat panjang. Ia bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai pada kesimpulan mengapa Pulau Jawa muncul dari permukaan lautan.
Tidak perlu ada yang mendebat jika disebut bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok di balik munculnya Pulau Jawa dari dasar laut. Jawaban itulah yang diyakini Ki Radu, sehingga orang Jawa sangat menghormati sosok Kanjeng Ratu Kidul yang perannya terlalu besar untuk diabaikan, termasuk peran-peran spiritual dalam menguatkan kebatinan masyarakat Jawa. Ternyata memang dulunya Pulau Jawa ini tenggelam. Tidak ada Pulau Jawa ini. Kesimpulannya, ya makanya terus orang-orang Jawa itu sangat menghargai tentang keberadaan Kanjeng Ratu Kidul, yaitu yang diangkat dari unsur air. Kekuatan unsur air ini kita bicara spiritual. Lalu keris-keris pusaka apa saja yang berada di Sanggar Pamujan milik Ki Radu? Benarkah ada keris pamengkang yang sangat gawat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya pengaruh Ratu Kidul yang hadir lewat foto-foto lawas, ruang meditasi milik Ki Radu juga terasa wingit karena banyak pusaka yang tersimpan. Di sudut ruangan, ada 7 keris yang berada di jagrak kayu berukir. 7 keris itu merupakan pusaka tua warisan para leluhur Ki Radu yang juga memiliki ketajaman batin. Keris pertama yang ditunjukkan adalah dapur tilam upih yang merupakan keris lurus, penuh wibawa. Bagi orang Jawa, memiliki keris tilam upih adalah keharusan karena maknanya sangat dalam sebagai pembawa ketentraman, kemakmuran, serta kebahagiaan lahir batin bagi keluarga. Tilam upih wajib ada di setiap rumah karena inilah ibu bagi semua pusaka. Ini juga ada keris. Nah, keris ini juga sebuah simbol, ini keris-keris kuno ya, karena memang ini juga simbol bahwa keris itu juga sinengker. Sinengker itu maksudnya yang tersirat. Jadi setiap manusia itu kan ada yang tersurat seperti jasmani ini tersurat, tetapi ada yang tersirat yaitu rohani dan spirit itu sendiri. Nah, contohnya ini kan kalau ini pusaka ini kan ini pusaka ini pamornya pamor Milam. Nah, ini tanpa lo artinya bahwa kalau dikaitkan dengan manusia, ini sebagai prinsip bahwa manusia harus lurus dan berujungnya juga harus ke atas yang runcing. Artinya manusia itu harus makin perasaannya itu makin tajam spiritualnya. Gedong pusoko yang dimiliki Ki Radu mendadak hangat saat paranormal senior ini menghunus keris berluk 7. Bukan sembarangan keris, karena tangguhnya juga sangat sepuh berasal dari era Majapahit. Lebih menarik, keris dapur Singobarong itu merupakan pusaka turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suasana hangat sejak menghunus keris Singobarong berubah menjadi lebih dingin saat Ki Radu mengeluarkan keris jenis keleng. Ini lo, nih keleng. Keleng ini hitam. Nah ini lo-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hati-hati bahwa di dalam tubuh manusia pun itu juga ada sifat hitamnya.
bahaya. Jadi manusia itu mulutnya bisa bagus, mulutnya juga bisa berbahaya. Keris itu dibuat sekitar tahun 1700-an. Nah, kalau ini Ada ular ya? kalau ini lo kan. Lo-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo 8. Lo 8 ini menggambarkan pamornya pamor Singo Barong, tapi juga di dalam mulutnya ini ada emasnya. Artinya ini sebuah peringatan kepada manusia bahwa hati-hati manusia, mulutmu itu adalah emas. Maksudnya bicaralah yang baik-baik. Nah, ini pengingat. Makanya ini ada emas. Iya, di dalam mulut. Kemudian secara khusus, Ki Radu menunjukkan keris pusaka yang paling menyentuh jiwanya. Sebuah bilah sederhana dengan model cundrik alias keris pendek namun memiliki hawa supranatural sangat kuat. Keris dengan pamor udan mas itu termasuk langka. Dapurnya atau tahun pembuatannya juga sangat tua sehingga energi esoterisnya terasa berbeda. Tapi yang paling istimewa, keris pusaka milik Ki Radu ini juga kategori pamengkang. Keris yang kekuatan gaibnya luar biasa. Secara teori, keris yang masuk pamengkang adalah keris rusak dalam pembuatannya, namun memiliki aura mistik yang kuat dengan tuah linui. Contohnya ini kan kalau ini kan tengahnya ini kan bolong nih. Tuh, maksudnya apa bolong? Kenapa tuh, Ki? Maksud sengaja dibolongin apa gimana tuh, Ki? Ini kan kalau tadi kan nyinggung masalah pengasihan, masalah jodoh, masalah rezeki. Ini yang disebutnya pamengkang. Pamengkang tapi masih berbentuk celundrik karena kecil kan. Coba kasih yang ada bolongan gitu, saya bisa ini. Nih, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Mungkin dari baliknya. Iya. Ini termasuk pamengkang. Nah, pamengkang itu bisa diteruskan ke dalam bahasa-bahasa yang unik. Misalkan pamengkang jagat. Itu pamengkang maksudnya apa sih? Biar orang tahu. Pamengkang itu maksudnya untuk melangkah, untuk menguasai atau menduduki atau mendapatkan itu pamengkang. Kalau pamengkang jagat artinya doa manusia ingin yaitu menguasai jagat, tapi tentunya tidak jagat yang arti luas ya. Contohnya dia ingin jabatan. Kalau dia ingin jabatan bisa pakai pamengkang. Dia ingin mendapatkan rezeki juga pamengkang. Dia bisa untuk menarik lawan jenis. Dia juga bisa masuk ke pamengkang karena pamengkang itu nanti ada yang istilahnya kalau dalam bahasa tradisional itu combong atau bolong. Itu bisa disimbolkan ke wanita. Sekali lagi bahwa ini semua adalah sebuah pusaka. Kenapa disebut pusaka? Karena ini memang diciptakan pada abad-abad masa kerajaan. Dan ini yang tertua itu tadi yang di era Majapahit itu sekitar tahun 1300-an sekian. Setiap benda itu perlu diurus, perlu dibersihkan, perlu dirumat, perlu diruat. Dan biasanya saya melakukan jamasan itu pada bulan Suro. Menjadi spiritualis memang butuh kemampuan mengendapkan jiwa. Dan Ki Radu yang dikenal sebagai ahli spiritual senior memiliki tempat khusus untuk melakukan berbagai olah kebatinan. Di tempat sakral itu pula,
tersimpan koleksi benda pusaka, termasuk keris sepuh pamengkat jagat yang sangat gawat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.